sekarang saya akan sharing tentang bagaimana cara mempengaruhi seseorang. Ternyata secara psikologis orang itu bisa dipengaruhi, ya, mudah dipengaruhi, mudah Anda arahkan. Anda jualan produk, 3 produk, Anda mau mengarahkan ke produk yang kedua, itu bisa dengan cara psikologi marketing, psikologi selling. Anda mau mengarahkan orang untuk melakukan apa yang Anda harapkan, itu bisa. Ya, saya ambil contoh atau gini. Mungkin sedikit saya informasikan ke teman-teman, ya, ke Anda semua ini. Saya itu salah satu profesi saya itu adalah mengajar, ya, mengajar. Jadi saya itu sedang membuat satu e-book dan ada e-course-nya nanti. Ini Anda bisa ngelihat websitenya, nama saya kangafif.com. Ya, ini tentang saya ada di sini. Nah, saya itu sedang membuat satu e-book dan e-course-nya tentang cara membuat konten mengajar online. Jadi di sini itu saat ini tuh kan hampir semuanya itu online dan Anda itu punya ilmu apapun itu. Ternyata itu bisa menjadikan sumber pendapatan Anda bahkan passive income. Ya, sumber pendapatan, misal Anda punya ilmu tentang, misalnya saya tentang grafologi, saya ngajar tentang grafologi dibikin online, dapat penghasilan. Kemudian dengan digital ini itu bisa direkam dan dijual berulang kali. Rekamannya 1 kali, dijualnya berulang kali, ya, itu menjadi passive income, ya, luar biasa. Itu saat ini tuh sebenarnya kalau ada yang bilang kerja itu susah, sebenarnya kerja itu mudah, ya, selama kita tahu ilmunya. Dan tapi kalau saya lihat di sini kan kewirausahaan, ya, gitu, jadi ini pencipta lapangan kerja. Nah, itu salah satunya adalah di sini, ya. Cuman permasalahannya adalah banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara-caranya. Memang bisa ya ilmu saya menjadi ilmu, menjadi uang, menjadi pelajaran, menjadi macam-macam passive income dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Anda nanti bisa mengklik di sini, ya. Kemudian di sini ada kangafif.com ke arah ebook, ya. Kemudian nih cara membuat kursus online seperti Kang Afif, ya. Nah, di sini nanti isinya saya banyak cerita karena menjadi contoh di sini, ya. Tuh, potensi berapa, ya, ini apa dan sebagainya, passive income dan sebagainya. Ini saya mau e-booknya, silahkan dipencet, kemudian masukkan email, nama, nomor handphone, dan kota. Nanti ketika launching mungkin pertengahan atau akhir Oktober ini, itu Anda bisa mendapat e-booknya secara gratis. Tapi itu hanya berlaku pada yang join waiting list-nya. Kalau misalnya Anda tidak join waiting list-nya dan nanti Anda mau, maka Anda dikenakan biaya 150.000. Ya. Ini sekali lagi, ini gratis bagi Anda yang sudah join waiting list-nya. Mungkin akan dipublikasikannya pertengahan Oktober atau akhir Oktober. Bisa nggak join waiting list-nya sekarang? Bisa, silahkan aja. kangafif.com. Titik sampai situ. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara Anda yang membuka website kangafif.com saat ini? Dan juga siapa yang kepikiran untuk membuka website kangafif.com setelah materi ini? Siapa? Ada? Nah, tadi secara tidak langsung saya mempengaruhi Anda. Nah, di situ saya mempengaruhi Anda, ya. Bagaimana cara mempengaruhinya? Jadi, baik Anda sadari atau tidak, ya, cara mempengaruhi seseorang itu pada dasarnya ada 2, yaitu orang itu akan terpengaruh karena reward dan karena punishment. Anda kenapa tadi ke website Kang Afif? Karena Anda bisa mendapatkan reward dari situ, mendapat buku gratis. Dan kenapa Anda sekarang, nggak nanti-nanti aja? Karena Anda takut punishment, takut harus bayar 150.000. Ya, gitu. Anda, apa yang membuat Anda itu kuliah on time? Jawabannya 2. Satu adalah reward, ya, kalau on time jadinya nggak cemas, nggak panik. Atau karena punishment, ya, supaya menghindari punishment, nggak dihukum, seperti itu. Yang menggerakkan itu cuman 2 ini secara psikologis, ya. Nah, jadi kunci reward itu apa aja sih? Reward tadi, ya, jadi mendapatkan benefit, keuntungan dan sebagainya. Kalau punishment tuh bisa karena takut hukuman, bisa takut kehabisan, ya, untuk menghindari sesuatu, itu bisa. Nah, jadi kunci ketika Anda itu mau menjual sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau negosiasi sesuatu, usahakan Anda pakai reward and punishment-nya.
Contoh, misalnya gini. Daftar sekarang dapat diskon 50%. Besok harga double. Nah, gitu, naik gitu. Itu reward punishment ada. Karena apa? Ada orang yang termotivasi oleh dua-duanya, ada orang yang termotivasi oleh reward saja, ada orang yang termotivasi oleh punishment saja. Saya ambil contoh, misalnya saya punya perusahaan atau Anda punya perusahaan. Anda punya perusahaan, punya 10 karyawan. Anda minta mereka itu on time semua. Ya, atau dosen misalnya pengen mahasiswanya ini on time semua. Ya. Nah, disarankan Anda mengaplikasikan reward and punishment-nya. Karena ada yang termotivasi oleh reward, ada yang termotivasi oleh punishment. Contohnya gini, bagi Anda yang on time terus selama 30 hari, maka di akhir bulan Anda dapat bonus, misalnya karyawan nih, dapat bonus Rp300.000. Tapi bagi Anda yang telat 15 menit, lebih dari 3 kali, maka akan dipotong gajinya Rp100.000 atau dipotong Rp300.000. Kebayang ya? Jadi rewardnya ada, punishment-nya ada juga. Orang yang termotivasi, dan ini berlaku juga kalau Anda punya anak. Anak Anda, teman Anda, pasangan Anda, itu Anda perlu lihat apakah dia ini termotivasi oleh reward atau termotivasi oleh punishment. Contoh misalnya gini, anak Anda bisa ngelihat nanti, ya, kok dia kalau dikasih punishment, ditakut-takutin itu kayaknya nggak gerak-gerak. Awas nanti nggak dapat hadiah, awas nanti mainannya nggak jadi, awas nanti nggak jadi jalan-jalan. Kok dia tenang terus? Tapi ketika, ayo kalau mandinya tepat waktu, ayo kalau beresin dulu, nanti dikasih uang jajan Rp2.000. Kok dia termotivasi? Berarti dia tipenya adalah tipe yang termotivasi oleh reward dan tidak terlalu takut, tidak terlalu terpengaruh oleh punishment. Nah, jadi Anda nanti latih tuh gimana caranya supaya rewardnya itu efektif. Nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. Kayak gitu, itu di sini. Karena kalau misalnya Anda itu fokusnya, ini kok si adiknya ditakut-takutin berhasil, ini kok enggak, akhirnya semakin dimarahin, semakin ini, semakin apa, ya jadinya malah kesian juga anaknya. Ya, begitu juga dengan yang kebalikannya, misalnya anak Anda atau teman Anda atau siswa Anda termotivasi oleh punishment, ya, Anda kasih reward sebanyak pun, ya sebanyak apapun bisa jadi nggak terlalu ngefek buat dia. Ya, ayo nanti kalau ini nanti dapat hadiah loh, nanti dapat bintangnya 3, nanti udah kasihnya 5, kasih bintang 10, nanti dapat permen, nanti dapat ini. Tapi kok nggak gerak-gerak, ya? Karena bisa jadi dia comfort zone, ya, dan nggak merasa itu. Tapi sekalinya dikasih punishment, ayo kalau telat nanti apa gitu ya gitu, langsung dia itu aktif, ya gitu. Nah itu baru tipenya seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk mempengaruhi. Nah, contoh aplikatifnya yang bisa Anda lakukan adalah gini. Ketika Anda nanti punya perusahaan, ya, Anda misalnya udah ngincer nih seseorang ini untuk bekerja pada Anda. Ya, ngincer. Jadi udah tahu nih, Anda udah tahu ini, wah saya pengen banget nih dia. Maka caranya itu pertama adalah Anda cari dulu apa yang dia cari, yang menjadi intensnya dia itu apa. Apakah dia ini mencari uang? Apakah mencari pendidikan yang memotivasi dia? Apakah yang memotivasi dia itu kepemimpinan atau apa? Ya, kedekatan atau apa? Ya. Kalau misalnya dia itu, dia ini orangnya tuh senang belajar, ya, dia tuh senang banget. Maka Anda pengen nih dia bekerja di perusahaan Anda. Maka ketika nanti negosiasi, ya, ketika Anda meng-hire dia, Anda fokuskan ke pendidikannya itu, ya. Di sini, ya gitu, itu bisa nanti ada potensi untuk melanjutkan S2. Nanti di sini gitu. Wah, di sini ada laboratoriumnya, ini ada perpustakaan, ada ini. Nah, di situ. Ya, jadi memberi reward sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kebayang ya sampai sini ya, gitu. Kalau dia itu butuhnya kepemimpinan, ya dia tuh seneng banget ngarahin, ngatur orang, Anda berikan di situ. Nanti di sini itu Anda setelah 3 bulan, 4 bulan Anda itu bisa manajemen trainee atau apa ya, menjadi supervisor. Nah, itu Anda punya tim, Anda bisa mengarahkan ini, Anda bisa, nah seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi jangan lupa juga ditutup dengan punishment. Nah, jadi punishment itu seperti ini. Nah, tapi Pak, itu punten banget nih, ini perusahaan ini sebenarnya sudah meng-hire 10 orang dan kualifikasinya tuh bagus-bagus semua, seperti Bapak lah, bagus-bagus semua. Kalau saya sih berharapnya Bapak yang masuk di sini. Makanya saya ini minta ke Bapak nih, ya. Gitu. Nah, silakan Bapak pikir-pikir dulu, ya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama. Kalau bisa 1 atau 2 hari udah kasih kabar. Takutnya nanti perusahaan malah meng-hire yang lain. Ya gitu. Nah, itu adalah bentuk punishment-nya, ya. Punishment-nya. Jadi ada reward-nya sesuai dengan apa yang diharapkan dan ada punishment-nya. Gitu. Itulah tekniknya.
Ya, ini bisa Anda pakai ya untuk macam-macam, untuk mempengaruhi pasangan, murid, jualan produk, menjual paket wisata, menjual sales ya. Kalau Anda perhatikan, mungkin Anda pernah ditanya apa ya, di ini kan untuk apa namanya? Untuk marketing apa, untuk asuransi misalnya ya, untuk asuransi ada pegawai asuransi yang mau ini ke Anda, biasanya suka nanya-nanya dulu tentang Anda. Atau paket wisata. Ya, kebetulan saya pernah diundang, nanti ada pertemuan ya, diajak ngobrol, nanti dapat voucher hotel ya gitu, nginep 2 hari atau di mana gitu. Itu umum sekali ya. Nah, itu hati-hati kalau tidak paham ya, bisa terkena psikologis marketingnya mereka. Jadi kalau Anda perhatikan ya, teknik jualannya mereka itu bagus banget. Yaitu bagaimana mereka akan menanyakan dulu tentang, misalnya saya calon customer-nya, mereka akan menggali dulu, mereka nggak langsung jualan produk, gimana gitu ya, gini apa dan sebagainya. Kemudian ditanya apa yang menurut, biasanya ngisi form dulu ya, apa yang menurut saya itu penting banget, apakah keluarga, apakah jalan-jalan, apakah apa dan sebagainya ya. Nanti ngobrol terus, ini pintar ya, mereka tuh pintar banget ya, perusahaan-perusahaan itu tuh pintar, mereka tahu psikologi sellingnya. Kemudian setelah tahu ya mereka, oh Kang Afif nih misalnya family man banget, kekeluargaan, oh suka jalan-jalan, suka ini, maka nanti dia akan mempengaruhi diriku ini ya gitu, saya itu ke situ ya, keluarga kan enak ya gitu, punya waktu keluarga ini terus ke situ, saya perhatiin terus ya gitu, itu hebat ya gitu, pintar banget. Itu adalah cara di sininya ya, dan itu adalah contohnya. Jadi kalau Anda menjual seperti itu, soft selling seperti itu, siap-siaplah mendapatkan orderan yang